Oke, oke teman-teman. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai percakapan saya dengan sang debater yang membuat pertanyaan, jika Yudas tidak menyerahkan Yesus, lalu bagaimana jalan Yesus disalib? Langsung aja. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu, di mana? Ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali. Topik kita adalah tentang Yudas. Pertanyaannya adalah, jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sering diperdebatkan oleh orang. Bahkan saat ini, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat. Untuk memahami pertanyaan ini, maka penting untuk memahami program Tuhan bagi manusia. Ini yang harus penting. Kalau kita masuk di dalam kitab Kejadian, di sana kita bisa menemukan tentang 3 program Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Yang pertama adalah program Allah menciptakan malaikat. Ada namanya malaikat Mikael, ada namanya malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer. Di mana malaikat Mikael ini malaikat perang, dan malaikat Gabriel ini pembawa kabar baik, dan Lucifer ini malaikat penyembah. Yang kedua, program Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah penciptaan langit dan bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan ini diciptakan Tuhan dengan begitu indah, dengan baik, bahkan dikatakan sungguh sangat baik. Ini program Tuhan sebelum adanya dosa. Yang ketiga, program Tuhan adalah penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, di taman yang penuh dengan kesempurnaan. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 24. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Kejadian sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang kekal, Tuhan yang sempurna, Dia mengerjakan seluruh pekerjaan itu dengan sempurna. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan malaikat, malaikat diberikan kehendak bebas. Demikian juga ketika manusia diciptakan, manusia diberikan kehendak bebas. Itu sangat jelas sekali. Di mana manusia itu ditempatkan di Taman Eden, di langit di bumi. Dan bumi inilah menjadi tempat untuk manusia hidup dan berkuasa. Tetapi karena ada kehendak bebas, maka kita melihat bahwa kehendak bebas ciptaan Tuhan yang salah digunakan mengakibatkan lahirnya dosa. Yang pertama adalah Lucifer. Malaikat Lucifer memberontak, ingin sama dengan Allah, kesombongan. Ia dijatuhkan Tuhan bersama pengikutnya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 19 dan Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 19. Dan dikatakan bahwa iblis kekal sebagai penentang Tuhan. Baru kita melihat juga bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, langit dan bumi tempat di mana iblis dihukum dan juga tempat manusia diciptakan. Jadi ketika iblis itu berdosa, maka dia dijatuhkan ke bumi. Sedangkan manusia jatuh ke dalam dosa atas bujukan iblis yang menawarkan kesombongan kepada manusia. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Jadi langit dan bumi tempat di mana iblis dihukum juga menjadi tempat manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat program Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah program yang sempurna. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan setelah iblis menentang Tuhan, maka di dalam dunia ini ada 2 program yang berjalan. Sejak adanya dosa, ada 2 program yang terus berjalan di dunia ini. Yang pertama adalah program Tuhan, yaitu program penebusan dan program kerajaan.
Yang kedua adalah program iblis, yaitu menentang program penebusan dan kerajaan yang dirancang oleh iblis. Kita tahu bahwa seluruh program iblis diketahui oleh Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segala program iblis yang akan menentang programnya. Bahkan Tuhan telah memberitahu atau memberikan nubuat kepada para nabi sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa program iblis ini adalah program untuk menentang Tuhan. Dengan apa yang dilakukan oleh iblis untuk menentang Tuhan, yang pertama dikerjakan iblis ketika dia diusir dari surga adalah membentuk tatanan organisasi kerajaan untuk menentang program penebusan dan program kerajaan. Jadi program kerajaan surga itu ditentang oleh iblis. Dan makanya dikatakan ada Lucifer sebagai raja kegelapan, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ada roh-roh jahat. Itu adalah kerajaan daripada Lucifer yang dibangun oleh Lucifer sebagai sebuah kekuatan untuk menentang program Tuhan. Dan ini tidak ada, dan program iblis ini adalah programnya sendiri. Bukan Tuhan yang memprogram iblis untuk melakukannya. Sedangkan program Tuhan, program penebusan dan program kerajaan, ini menjadi pusat dan inti dari seluruh berita Alkitab. Program ini menjadi harapan seluruh umat manusia. Hal ini nyata sejak zaman Adam, Habel, Nuh, Abraham, Musa, Israel, dan Yesus. Kita melihat program penebusan ini menjadi program Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan membuat sebuah program penebusan dan program kerajaan. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan mengetahui seluruh program iblis. Di mana program iblis itu jelas dikatakan di dalam Alkitab, menyesatkan seluruh dunia, mendatangkan kesusahan, mendakwa siang dan malam, mencuri, membunuh, membinasakan, dan membutakan pikiran orang. Inilah yang dikerjakan oleh iblis ketika dia diusir dari surga. Dia melakukan segala sesuatu untuk menentang Tuhan, untuk menggagalkan supaya program Tuhan tidak tercapai. Jadi program penebusan dan program kerajaan ini menjadi sasaran serangan iblis. Program ini sangat dibenci oleh iblis. Iblis tidak mau bahwa program penebusan dan program kerajaan terjadi kepada manusia. Itulah sebabnya bahwa iblis ini menghendaki manusia binasa, dan program penebusan dan program kerajaan itu tidak terjadi. Ini harus kita pahami dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa program penebusan adalah janji Tuhan. Dan tentu janji Tuhan ini ya dan amin. Oleh sebab itu, maka program ini harus terjadi dan menjadi inti pengharapan manusia. Maka program penebusan ini digenapi di dalam kehadiran Yesus. Yesuslah keturunan wanita yang dijanjikan di Taman Eden, yang dijanjikan kepada Abraham dan kepada seluruh para nabi. Tetapi kita tahu bahwa program iblis adalah bagaimana program penebusan tidak terjadi. Hal ini dikerjakan iblis dengan mencoba Yesus. Bagaimana iblis mencoba Yesus, kita kelihatan, kita melihat hal itu. Dan iblis berupaya supaya program penebusan, program kerajaan tidak dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus menang. Yesus menang, bahwa program iblis sudah gagal di sini. Dia tidak berhasil untuk mencoba Yesus. Sehingga program daripada iblis di sini sudah gagal. Jadi, dalam mengerjakan program penebusan ini, Yesus memilih 12 murid yang dipersiapkannya untuk meneruskan pemberitaan tentang program penebusan yang dikerjakannya kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya inti dari ajaran gereja adalah program penebusan dan program kerajaan. Ini perlu untuk kita pahami dulu, supaya kita mengerti mengapa Yudas harus mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa program penebusan adalah janji Tuhan. Dan tentu janji Tuhan ya dan amin. Ini yang harus kita tahu. Baru kita masuk kepada program penebusan ini, mendirikan program kerajaan surga, di mana Yesus menjadi raja segala raja, dan umat percaya sebagai warganya. Inilah tujuan program dari penebusan Allah dan program kerajaan itu. Sedangkan program penebusan ini sebagai dasar untuk membangun program kerajaan, yaitu program kerajaan surga, di mana anak manusia memerintah sebagai raja segala raja. Anak manusia merupakan gelar yang paling sering dipakai untuk Yesus, dipakai Yesus untuk dirinya sendiri. Jadi iblis tidak mau bahwa program penebusan dan program kerajaan ini tidak terjadi.
Makanya iblis menggunakan berbagai cara untuk menentang seluruh program Tuhan. Maka program kerajaan iblis ini bertujuan untuk menentang program kerajaan surga. Itulah sebabnya ia berupaya untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang supaya tidak masuk ke dalam program Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa saat Yesus naik ke surga, murid-murid selain Yudas diutus untuk memberitakan program penebusan dan kerajaan surga ke seluruh bangsa. Dan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi saat iblis terus mengerjakan program kerajaan sampai akhir zaman, bahkan ia akan mengadakan peperangan di surga dan pada akhir zaman. Program penebusan terus dikerjakan Tuhan dengan memberikan rohnya, Roh Kudus, kepada orang percaya sampai Yesus datang kembali. Jadi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu di sini, mengapa Yudas mati di kayu salib? Apakah Yudas mati di kayu salib program daripada Tuhan? Akan tidak. Tetapi Yudas mati di kayu salib. Bukan Yudas. Yesus. Aduh, kami salah. Yesus. Ya. Salah sebut. Oh iya. Jadi mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena memang itulah janji dan program penebusan yang Tuhan sudah janjikan kepada Adam dan Hawa. Dan iblis tidak mau hal ini terjadi. Makanya ketika Yesus mengawali pelayanan, iblis mencobai Yesus supaya Yesus tidak sampai kepada program penebusan dan program kerajaan itu. Tetapi karena iblis gagal di situ, maka iblis memakai Yudas. Dan Yudas inilah dipakai supaya manusia tersesat memahami karya penebusan Yesus di kayu salib. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketika di kitab perjanjian lama Tuhan memberitahukan tentang kematian Yesus, bahkan tentang pengkhianatan Yudas? Artinya Tuhan tahu apa yang akan dikerjakan oleh iblis, dan Tuhan memberitahukan itu kepada para nabinya. Jadi apa yang dikerjakan oleh iblis dikasih tahu oleh Tuhan kepada para nabi, supaya orang-orang percaya, supaya umat-umatnya tidak ditipu oleh iblis. Jadi kematian Yesus di kayu salib sebuah program penebusan, dan inilah yang hendak dibelokkan oleh iblis melalui kehadiran Yudas dengan menjadi seorang pengkhianat di situ. Jadi mengapa saya katakan bahwa program penebusan akan terus terjadi? Karena itulah sebuah ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi peristiwa penyaliban Yesus adalah kegenapan dari program penebusan dan program kerajaan yang telah dijanjikan Tuhan sejak zaman Eden. Program penebusan ini dirancang sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak program penebusan dan kerajaan dibuat Tuhan, ia juga sudah tahu bahwa iblis akan terus menentangnya. Jadi keterlibatan Yudas adalah program iblis yang sejak semula sudah diketahui Tuhan dan telah diberitahukan Tuhan sejak zaman Adam, zaman para nabi, dan digenapi di dalam zaman Yesus. Mengapa? Apa tujuan iblis melibatkan Yudas? Bukan untuk membatalkan karya penebusan lagi, tetapi karena ia telah kalah terhadap Yesus pada pencobaan di padang gurun, dan sekarang dia ingin menyesatkan manusia di dalam memahami program penebusan. Terbukti dengan jelas, keterlibatan iblis melalui Yudas tidak menggagalkan program Tuhan, sebab karya penyelamatan bagi manusia tetap terjadi, tergenapi. Tetapi begitu banyak orang sesat memahami karya salib karena Yudas. Dengan demikian maka mereka yang disesatkan iblis tidak dapat bagian dalam program Tuhan. Iblis melalui Yudas tidak sanggup menggagalkan program penebusan dan kerajaan. Namun iblis tidak menyerah. Ia masih berkarya untuk menentang program kerajaan dengan mengadakan penyesatan supaya manusia tidak dapat bagian dalam program kerajaan surga. Tetapi iblis ini melalui Yudas hanya berhasil memperdaya, membutakan mata hati sebagian manusia untuk tidak percaya atau keliru memahami kepada program penebusan kerajaan yang ditentukan Tuhan, dan ini harus terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa iblis itu adalah penipu ulung yang hendak merusak manusia dalam memahami program Tuhan. Dengan keterlibatan iblis melalui Yudas, maka manusia bisa juga berpikir Yesus disalib karena Yudas bukan sebagai
karena Yudas, bukan lagi karena sebagai kegenapan karya Allah. Hal seperti inilah yang selalu dikerjakan iblis sejak zaman Adam, bahkan sejak ia diusir dari surga. Jadi kehadiran iblis melalui Yudas untuk mengaburkan makna kematian salib Kristus, sehingga manusia tertipu dan masuk dalam perangkap iblis. Iblis senang jika manusia percaya atau mengagungkan tipuannya. Iblis berupaya hadir untuk merusak karya Allah, dan itu sudah jadi tabiat iblis, dan siapa yang masuk dalam perangkap iblis akan binasa. Itulah nilai hidup iblis sejak iblis diusir oleh Tuhan dari surga. Bukti kelicikan iblis menyesatkan manusia, sangat banyak orang yang tertipu karena mereka memandang Yudas sebagai pahlawan atau memiliki peran penting dalam program penebusan dan kerajaan Tuhan. Oleh karena itu kita Kristen sejati tidak masuk dalam permainan iblis ini. Tetapi mereka yang memandang Yudas sebagai pahlawan sudah masuk dalam perangkap iblis. Iblis akan tetap sebagai iblis yang pasti dan selalu pasti licik, menipu, ingin agar manusia itu binasa. Iblis adalah bapa segala pendusta. Oleh karena itu, maka sadarlah bahwa siapa yang memandang Yudas sebagai pahlawan sudah dijebak iblis. Jika orang yang demikian tidak sadar dan tidak bertobat, maka nasibnya akan sama dengan Yudas, ditolak di surga, dan pasti nerakalah menjadi bagiannya. Bapak Ibu Tuhan, jadi disinilah kita memahami posisi Yudas dan iblis pada peristiwa penyaliban Yesus. Di sini kita harus memahami, iblis hendak menanamkan sebuah pola pikir bahwa penyaliban Yesus bukan sebuah karya penebusan yang dikerjakan Tuhan, tetapi manusia, di mana di sana iblis melibatkan imam besar, kaisar, raja, serdadu Roma, bahkan karya iblis dan Yudas ada di sana. Inilah yang hendak ditanamkan oleh iblis. Dan itu sudah diketahui Tuhan dan diberitahukan Tuhan kepada para nabinya. Iblis tidak berkuasa untuk membatalkan program penebusan dan program kerajaan, karena ini sudah merupakan ketetapan janji Tuhan. Ia hanya bisa bertindak licik dengan menaburkan bibit kesesatan kepada manusia. Seluruh siasat iblis diketahui Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk menjadi batu ujian bagi manusia sampai akhirnya nanti iblis akan dibinasakan bersama-sama para pengikutnya. Wahyu pasal 20 ayat 7-15. Tuhan membiarkannya hanya untuk sementara waktu. Benih pengajaran iblis diizinkan bertumbuh sama seperti benih ilalang yang ditaburkan di tengah ladang gandum saat tengah malam yang akan dipisahkan pada waktu penuaian telah tiba. Jadi pertanyaannya di sini adalah, jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib? Saya mau katakan pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan dari orang yang tidak memahami Alkitab dengan benar. Tidak memahami program penebusan dan program kerajaan surga dengan benar. Orang yang berkutat dengan pertanyaan yang seperti ini, sebaiknya harus berpikir ulang tentang apa program Tuhan, apa program Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, dan apa program iblis ketika iblis diusir dari surga, dan seluruh program iblis ini diketahui oleh Tuhan dan diberitahukan Tuhan kepada para nabi supaya banyak orang jangan disesatkan. Itulah posisi daripada Yudas di tengah-tengah kebenaran ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saya akhiri di sini. Tuhan memberkati kita. Atau ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Sendal Jepit. Iblis diusir dari surga bersama para pengikutnya. Siapa mereka? Apakah malaikat juga? Shalom. Iya, puji Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, kalau kita membaca tentang ajaran Kristen, dikatakan bahwa iblis itu diusir membawa sepertiga malaikat dari surga. Dan itulah yang dibentuk menjadi sebuah kekuatan. Makanya ada saya sebutkan tadi, ada namanya penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara. Dan inilah yang menjadi sebuah diizinkan Tuhan terjadi supaya dengan demikian supaya manusia dimurnikan oleh Tuhan. Diizinkan. Jadi ketika iblis diusir dari surga, Tuhan belum mencabut kuasanya. Masih diizinkan dia untuk ada di dunia ini. Tetapi nanti di akhir zaman, setelah program kerajaan dikerjakan Tuhan dengan sempurna, di mana Yesus telah menjadi raja di atas segala raja, maka saat itulah maka
Lucifer, iblis, dan kawan-kawannya akan dihukum di neraka selama-lamanya. Nah, seperti itu. Apakah iblis itu diciptakan oleh Tuhan? Kalau kita melihat di dalam ajaran iman Kristen, iblis itu pada awalnya bukan diciptakan Tuhan sebagai iblis, tetapi malaikat Lucifer dia. Dia sebagai pemimpin penyembahan di surga. Dia memiliki kedudukan yang sangat bagus di surga, dan ketika dia diusir dari surga, maka disebutlah dia iblis. Iblis itu kan artinya pemberontak, menentang, penentang kebenaran. Jadi itu adalah nama kutukan ya. Iya, itu nama Setelah kutukan. dia memberontak Jadi bersama dengan teman-temannya, seperti itulah yang disebut roh-roh jahat itu ya. Iya. Ya. Jadi memang dalam memahami Yudas mengkhianati Tuhan, kita harus betul-betul memahami kehendak bebas itu ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti robot yang sudah diprogram oleh Tuhan supaya taat akan kehendak Tuhan itu. Tetapi kita diberikan kehendak bebas memilih apakah taat atau melanggar perintah Tuhan itu, begitu ya? Iya, jadi kalau kita melihat ketika iblis diusir dari surga, iblis itu tidak dicabut segala kehendak bebasnya. Masih terus dia ada di luar surga, di bumi ini. Dan kehendak bebas itulah yang dia pakai untuk membuat sebuah program untuk terus dia menentang program Tuhan. Manusia juga ketika ditempatkan di Taman Eden diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas itu harus digunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi dia namanya kehendak bebas. Jadi dari sini kita melihat bahwa kehendak bebas itu sesuatu keunggulan, keutamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak kita diprogram untuk si A selamat, si ini pengkhianat, si A begini, tidak. Tetapi Tuhan memberikan program kerajaan terjadi di dunia ini, diberikan program penebusan dan program kerajaan. Siapa yang mau selamat, percayalah kepada program Tuhan. Tetapi iblis tidak suka ada orang yang diselamatkan masuk ke dalam program Tuhan. Maka iblis membuat program tersendiri. Bagaimana supaya manusia tersesat, bagaimana supaya manusia tidak masuk kepada program Tuhan itu sendiri. Seperti itulah. Nah, ini kita masuk ke dalam Yudas. Jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana jalannya Yesus disalib? Ini saya kira sama dengan membuat pertanyaan, jika Lucifer tidak memberontak di surga, lalu bagaimana jalannya manusia berdosa? Lalu bagaimana jalannya mereka diusir dari surga? Jadi seolah-olah ini adalah rencana Tuhan semua ya. Jadi ini adalah pemahaman, itulah karena kalau tidak dipahami, apa artinya kehendak bebas itu? Iya. Jadi kalau ibaratnya Yudas memberontak atau Yudas berkhianat, kalau itu adalah program Tuhan, maka saya katakan kematian Yesus di kayu salib itu sandiwara. Baru kalau iblis memberontak dari surga adalah program Tuhan, berarti Tuhan menciptakan dosa, menciptakan kekurangan. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu rancangannya sempurna. Jadi dosa dan segala kegagalan, kerusakan akibat dari manusia tidak menggunakan kehendak bebasnya untuk tunduk kepada Tuhan, tetapi untuk melawan Tuhan. Di situ yang harus kita pahami. Nah, kalau kita melihat itu, kenapa? Ada yang mau saya sampaikan begini. Jadi seringkali orang memahami nubuat di dalam Alkitab itu sebagai program Tuhan. Di sini sesuatu kesalahan yang sangat besar sering terjadi. Contoh, bahwa akan ada yang berkhianat. Orang yang sangat dekat dengan Sang Mesias yang akan datang. Orang berpikir bahwa ini adalah rencana Tuhan, program Tuhan. Jadi Tuhan yang memprogramkan pengkhianatan Yudas. Tuhan yang memprogramkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi saya katakan bahwa seluruh nubuat di dalam Alkitab tidak melulu itu berbicara program Tuhan.
Tetapi nubuat-nubuat di dalam Alkitab itu berbicara tentang kemahatauan Tuhan akan apa yang akan dikerjakan oleh iblis di dalam menentang kehendak Tuhan. Jadi iblis itu mau menentang kehendak Tuhan, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan memberitahukan itu, dan itulah yang disebut dengan nubuat. Seperti itu. Jadi itu adalah hanya memberitahu kepada manusia yang akan datang apa yang akan terjadi kemudian begitu ya. Bukan Iya, ya. merancang supaya si A, si B, si C bertugas untuk melakukan ini dan itu supaya menggenapi firman Tuhan. Tetapi memang di dalam kedua belah pihak ini ada selalu pertentangan itu kan, di pihak Tuhan dan di pihak setan. Bagaimana setan Iya. berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan Yesus berhasil dicobai iblis pada waktu itu, maka sebenarnya kehidupan kita ini semua sia-sia, manusia semuanya binasa semua ini. Gak akan ada yang selamat. Iya. Kan tujuannya sebenarnya untuk menggagalkan Tuhan Yesus. Gagal Tuhan Yesus, gagal semua. Jadi disinilah yang harus kita pahami memang bahwa ketika Yesus dicobai, iblis sudah tahu bahwa dia kalah di situ. Makanya dikatakan dalam Injil Lukas dia mencari waktu yang baik. Waktu yang baik itu kapan? Dia menyesatkan manusia dengan memakai Yudas. Dan kita lihat sekarang banyak orang mengatakan Yesus disalib karena Yudas berkhianat. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Makanya iblis memakai Yudas. Tetapi Tuhan sudah tahu itu. Makanya diberitahukan. Tetapi bukan Tuhan yang memprogramkan, oh ini muridnya jadi berkhianat, ini jadi begini, bukan. Makanya saya katakan nubuat itu tidak selalu berbicara Tuhan memprogramkan hal itu. Tetapi nubuat itu dapat juga diartikan kemahatauan Tuhan akan hal apapun yang terjadi, termasuk program iblis di dalam menentang segala kehendak Tuhan, di dalam menentang segala program penebusan dan program kerajaan yang dirancang oleh Tuhan bagi manusia. Bagaimana dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Yudas itu kan menyesal katanya. Jadi dengan menyesalnya itu berarti dia bertobat dong. Itu. Apakah itu yang dimaksud menyesal yang benar? Dia menyesal lalu bunuh diri. Memang ada orang mengatakan bahwa Yudas ini menyesal. Tetapi kalau kita melihat di dalam teks Yunani, kata menyesal di situ metamelnomai. Sedangkan kata bertobat itu memakai metanoia. Saya kasih gambaran seperti ini. Ada seorang laki-laki berpacaran dengan seorang wanita, akhirnya mereka putus. Si wanita ini akhirnya menikah dengan orang lain dan menjadi sukses. Sementara dia menjadi orang yang gagal. Akhirnya dia menyesal. Dia menyesal, apakah penyesalan itu mengubah wanita itu kembali kepada dia? Tidak lagi. Dan lebih celakanya lagi, akhirnya si laki-laki ini menyesal dan menjadi orang gila atau bunuh diri. Jadi penyesalan di sini artinya penyesalan yang tidak ada arti, penyesalan yang tidak ada guna, penyesalan yang tidak ada arah, penyesalan yang tidak ada arah. Makanya dibuktikan dengan Yudas bunuh diri. Jadi saya katakan bahwa Yudas bunuh diri membuktikan bahwa dia tidak menyesal dalam pengertian metanoia, tapi metamelnomai. Artinya dia tidak bertobat. Di situ. Jadi kalau orang mengatakan Yudas menyesal maka dia masuk surga, saya katakan dia tidak memahami arti makna menyesal di dalam teks tersebut. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Petrus juga melakukan yang lebih parah. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Bagaimana dengan itu? Kenapa Petrus diselamatkan dan Yudas tidak? Memang Yesus pernah mengatakan kan, barang siapa mengakui aku di depan umum, aku mengakui dia di depan Bapakku. Barang siapa menyangkal aku di depan umum, ia menyangkal aku. Di situ. Itu dikatakan oleh Yesus. Dan Petrus kan menyangkal Yesus. Petrus kan menyangkal Yesus.
3 kali malah kan. Tetapi yang perlu kita lihat dari Petrus, ketika ayam berkokok 3 kali, ketika ayam berkokok 2 kali itu, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia sedih. Sedih di situ artinya ada kesadaran bahwa dia sudah salah. Baru Yesus juga kan, dia kan tidak bunuh diri. Bahkan ketika ada berita Yesus sudah bangkit, dia kan yang paling cepat lari itu, dia kan lari kan, dia yang paling duluan masuk ke dalam kuburan itu. Bahkan dialah orang yang paling dijumpai Yesus juga, ditanya, apakah engkau mengasihi 3 kali? Jadi ada perbedaan. Yudas mengkhianati Yesus, dia menyelesaikan dengan cara membunuh dirinya sendiri. Artinya tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan yang benar. Sedangkan Petrus kan, dia kita lihat ketika ayam berkokok, maka dia sedih hatinya. Dan itu awal dari sebuah kesadaran bahwa dia sudah ada pertobatan. Walaupun dalam perjalanannya dia kan kembali juga penjala ikan. Tetapi Yesus datang menjumpai dan ditanya sampai 3 kali. Bahkan kalau kita melihat lagi perjalanan Petrus, Petruslah yang memimpin para murid-murid di dalam pelayanan, awal pelayanan gereja. Dan dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Jadi kita lihat beda sekali. Yudas mengakhiri dengan sangat buruk sekali. Saya katakan dia mengakhiri dengan yang paling buruk. Tetapi Yesus kan mati untuk Kristus, kehidupannya. Jadi melihat hal ini harus melihat secara utuh. Yudas mengalami kematian yang sia-sia, sedangkan Petrus mengalami mati martir demi mengabarkan kerajaan Allah ya. Iya. Kalau Yudas ini Yudas ini, kalau saya katakan Yudas ini adalah tipikal orang yang, kalau kita berbicara tentang Yudas secara keseluruhan ya, dikatakan Yesus dia kan tidak percaya, dikatakan Yesus dia seorang pengkhianat, dikatakan juga dia seorang pencuri, dikatakan juga dia seorang yang dia seorang yang celaka. Bahkan dia juga memprovokasi orang ketika ada seorang wanita memberikan minyak kepada kaki Yesus. Sayang sekali, uang sebanyak itu bisa kita gunakan. Jadi saya katakan begini, ketika saya mempelajari Yudas, saya belum pernah menemukan kata yang positif tentang Yudas ini secara utuh. Bahkan 4 penulis kitab Injil selalu mengatakan Yudas yang mengkhianati Yesus, selalu begitu. Nah, ini sesuatu hal yang perlu direnungkan oleh setiap orang tentang Yudas ini. Jadi Yudas ini hanya memperalat Tuhan Yesus untuk mencapai tujuannya ya. Dia menggunakan Tuhan Yesus sebagai kendaraan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Meskipun apapun yang disangkakan, yang direncanakan dia itu gagal total. Ya disinilah si Yudas ini kan memang yang dipikirkan dia hanya uang ya. Makanya dikatakan dia hanya berpikir itu saja. Bahkan dia berpikir bahwa kalau Yesus menjadi raja, Mesias seperti yang dipahami orang Yahudi, kan Mesias yang dipahami seperti orang Yahudi itu kan Mesias yang seperti Raja Daud, yang berkuasa menjadi raja, memiliki kerajaan. Dia berpikir nanti Yesus ini jadi raja, aku bendahara, banyak lawangku. Itu yang dipikiran dia di situ. Dan itulah menjadi sebuah kelemahan sehingga Yudas ini menjadi alat yang dipakai oleh iblis untuk menyerahkan Yesus. Dia dipakai oleh iblis. Ya bisa kita bertanya, mengapa pun Petrus, mengapa bukan yang lain? Karena memang yang lain itu memiliki pola pikir yang lebih baik. Karena mereka percaya. Bahkan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang maha tinggi di situ. Dan murid-murid yang lain juga saya membaca mengakui hal yang sama seperti Petrus. Apa konsekuensinya kalau seorang Yudas masuk surga? Wow, ini sesuatu hal yang perlu direnungkan ini. Kalau seorang pengkhianat masuk surga, berarti semua pengkhianat di dunia ini masuk surga. Apalagi ada orang ya. Iya. Tanpa pertobatan ya. Saya katakan tidak perlu kita bertobat karena Petrus kan tidak percaya. Bahkan dikatakan dia iblis. Dia dikatakan binasa. Jadi kalau Yudas ini tidak bertobat masuk surga, tidak percaya masuk surga, pencuri masuk surga,
bahkan juga dikatakan iblis, bahkan dikatakan pengkhianat, dan lain sebagainya masuk surga. Saya katakan semua manusia masuk surga. Dan tidak perlu Yesus mati. Apalagi Tidak perlu apalagi kan Yesus mati. apalagi kan akan menghakimi katanya. Hakim Kalau tugasnya kan untuk hakim kan tugasnya untuk memutus perkara. Kira-kira apa yang dilakukan Yudas dalam menghakimi? ya kalau orang mengatakan Yudas jadi hakim di surga katanya, ya dialah nanti yang meloloskan semua orang yang sejenis dengan dia itu. Surga macam Iya. apa itu? Ya, saya katakan itu surga bukan surganya Yesus itu. Yesus yang lain karena di apa Surga kan? sur, surga yang mengajarkan Yudas masuk surga. Ya surga yang mengajarkan Yudas masuk surga lah. Iya. Nah, di situ. Jadi sayang sekali banyak orang yang mempercayai ya. Iya. Kenapa kita menjerumuskan Yudas masuk neraka? Ini ada pertanyaan Iya. juga saya baca kok di komen-komen ya. Berhasil Kalau menjerumuskan ke neraka. Apakah karena membahas Yudas kita menjerumuskan dia ke neraka? jadi begini kan, Alkitab itu jelas memberikan apa sih syarat untuk masuk surga? Harus bertobat. Yesus kan ketika berbicara dengan Nikodemus itu malam-malam dikatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Dilahirkan kembali di situ kan berbicara pertobatan. Di situ baru dikatakan ya percaya, anugerah semua. Tapi persoalannya anugerah itu kan harus diterima, harus percaya di situ. Jadi ya gimana lah katakan? Ya syarat masuk surga itu wajib percaya, wajib. Itu dasarnya. Di situ aja. Kemudian karena Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, mengkhianati Yesus, maka dia seolah-olah adalah menjadi pahlawan karena menolong Tuhan Yesus supaya disalib. Ada yang beranggapan seperti itu kan. Iya. Tetapi di dalam bacaan kita, di dalam mengenai cerita mengenai Yudas, apakah Yudas tahu bahwa Yesus akan disalib? Kalau kita membaca peristiwa ketika Yudas menyerahkan Yesus, yang dipikirkan dia kan dia sebenarnya dapat uang. Dia tidak berpikir bahwa Yesus itu akan disalib. Dia berpikir begini, kalau ini penafsiran saya. Ketika Yudas itu menyerahkan Yesus, dia berpikir nanti Yesus ini melawan, maka dia akan kalahkan semua orang. Yesus menjadi raja, aku dapat uang, aku juga tetap jadi bendahara, jadi kaya lah aku. Rupanya Yesus diputuskan oleh imam-imam kepala dan mereka semua yang terlibat harus dihukum mati. Akhirnya Petrus menyesal. Menyesalnya apa? Yudas. Menyesal Yudas. Ah, ini salah-salah terus. Yudas menyesal, tapi penyesalannya itu, nggak tercapai cita-citaku di situ. Akhirnya dia malah bunuh diri. Jadi dia kecewa bahwa Yesus tidak melawan, dia kecewa Yesus dihukum mati, makanya dia bunuh diri. Jadi sebenarnya bukan pola pikir. Ya. Jadi seharusnya Yudas itu senang kalau Tuhan Yesus disalib, bukan malah bunuh diri kalau memang itu untuk menolong, menggenapi nubuatan katanya. Harusnya dia senang ya kan? Jadi bukan malah bunuh diri, tetapi apa yang dilakukan bunuh diri. Apa yang terjadi dengan si orang yang bunuh diri? Apakah si orang bunuh diri ada yang masuk surga? Saya membaca dalam pemahaman orang Yahudi di dalam Injil Yohanes dikatakan, saya lupa, Yohanes pasal 8 ayat 2 dikatakan itu, bagi orang Yahudi, kan suatu saat Yesus katakan, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat datang ke sana. Akhirnya orang Yahudi bilang, apakah Yesus ini mau bunuh diri? Sehingga dikatakan kita tidak bisa datang ke tempatnya. Mengapa orang Yahudi mengatakan, apakah dia orang bunuh diri sehingga kita tidak bisa ke tempatnya? Bagi orang Yahudi, bagi pemahaman orang Yahudi, bunuh diri itu adalah kematian yang binasa. Kematian yang tidak memiliki nilai kekekalan. Itu orang Yahudi. Jadi bagi pemahaman orang Yahudi, bunuh diri itu sama dengan masuk surga karena itu tidak percaya kepada Tuhan. Masuk neraka. Yang bunuh diri itu pasti masuk neraka karena
Karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Bayangkanlah dia tidak mengasihi dirinya, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain, seperti itu. Jadi orang yang bunuh diri tidak mungkin pernah bertobat ya. Kalau Dia seseorang tidak mungkin mungkin. membunuh orang lain, seseorang mungkin membunuh orang lain jika masih ada kesempatan, dia masih bisa diselamatkan dan bertobat kan. Tapi orang yang Iya, bunuh diri, kapan dia bertobatnya? Kapan dia minta ampunnya? Karena nggak mungkin orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya membunuh diri. Itu kan tidak mungkin. ya Jadi nggak mungkin sebenarnya lah. dari kata-kata bunuh diri aja, Yudas bunuh diri. Itu sudah cukup sebenarnya mengkonfirmasi kalau kita jeli membaca Alkitab bahwa dia tidak diterima oleh Tuhan ya. Jadi kita nggak usah banyak membahas panjang lebar Iya, iya. ya. Jadi ini memang luar biasa ini pemikiran ini. Ah, ini ada komentar Paul Cenahas. Turuti keinginan rohani, jangan kalau keinginan daging kayak si Yudas. Amin katanya. Terima kasih ya komentarnya. Oh iya. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kalau masih ada yang mau ditambahkan. Itu aja. Jadi dari sini kita belajar tentang bahwa kita jangan seperti Yudas lah. Itu aja. Iya. Jangan, kita harus setia mengikut Tuhan seterusnya. Itu aja. Jadi teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Jangan sampai sempurna meneladani seorang Yudas Iskariot yang adalah seorang pengkhianat. Dan Alkitab mencatat tidak ada sesuatu yang baik pun di dalam dirinya. Dan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah mengalami pertobatan ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan dengan apa ini perbincangan kita malam hari ini paling tidak bisa membantu orang berpikir ulang lagi ya mengenai Yudas masuk surga. Iya, iya. Oke, 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 oke. oke kita akhiri renungan kita, perbincangan kita pada malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming ini ya. Oke, ke depan kita akan Ya, lebih baguskan lagi. Yo. ya ini baru yang kedua kali ya.